Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatu wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para asatid wa asatidah, para alumni, para jamaah, santriwan santri putri, semuanya hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa berkumpul di majlis yang makmur di malam Jumat yang penuh dengan ampunan Allah. Kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita menuju ke majlis taklim ini mendapatkan bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Niatnya diijabah, hajatnya dikabul, keinginannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW. Kembali kita mengenang Rasulullah SAW, meneladani baginda Rasulullah SAW. Rasulullah itu dalam Al-Quran sebagai suri tauladan. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan. Yang kita amalkan ini adalah bagian-bagian daripada uswah Rasulullah. Thalabul ilmi itu uswah Rasulullah, teladan, ya, amalan, perintah yang harusnya kita bisa meneladani uswahnya Rasulullah SAW. Salat adalah teladan Rasulullah, uswah Rasulullah, baik yang wajib dan yang sunnah, semuanya uswah Rasulullah. Salat duha uswah Rasulullah. Kita dianjurkan untuk meneladani salat duha, salat tahajud, salat qobliyah ba'diyah, salat rawatib, salat hajat, salat sunnah muakkad, dan salat-salat sunnah yang lain, semuanya uswah Rasulullah. Ya. Kita puasa itu uswah Rasulullah. Senin Kemis uswah Rasulullah, amalan Rasulullah. Beliau tak pernah meninggalkan puasa Senin Kemis. Kita tentunya hendaknya, mestinya, sayogianya bisa meneladani uswahnya Rasulullah, yakni puasa. Zakat, sedekah, uswah Rasulullah. Ya. Ziarah kubur, silaturahim, uswah Rasulullah. Ya. Menengok orang sakit, berkunjung ke orang soleh, uswah Rasulullah. Semua yang ada syariat-syariat itu semuanya adalah uswah Rasulullah SAW. Kira-kira berapa persenkah uswah kita? Berapa persenkah amalan kita dalam rangka meneladani Rasulullah? Tentu sangat kurang banyak. Sahabat Rasulullah sendiri pun belum mampu meneladani secara penuh, secara maksimal. Mungkin turun ke sahabat turun menjadi 90%. Ke para tabi'in mungkin turun lagi menjadi 80%. Uswah yang diamalkan oleh tabi'in tentu semakin ke bawah semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Maka itu turun ke kita ini berapa persenkah teladan Rasulullah yang bisa kita amalkan? Berapa persenkah uswah Rasulullah yang bisa kita amalkan? Bisakah kita meneladani seperti malam Jumat itu mengamalkan sholawat Rasulullah? Bisakah kita meneladani di malam Jumat ini baca surat Kahfi? Bisakah kita setiap malam bangun malam sebagai uswah teladan Rasulullah SAW? Masih jauh. Bisakah kita meneladani uswah Rasulullah seperti baca Quran? Bisakah kita meneladani seperti zikirnya Rasulullah? Mana?
bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Sementara syariat agama yang bersumberkan Quran dan hadis, ijma' dan qiyas, itu semua uswah Rasulullah. Yang diperintahkan Rasulullah kepada kita. Tidak ada syariat yang belum pernah diajarkan atau diamalkan oleh Rasulullah. Contoh, ketika datang gerhana, Rasulullah nyuruh sholat gerhana. Tentu beliau yang mengamalkan dulu sholat gerhana. Ketika datang kurban, tentu tidak sekonyong-konyong merintah kurban, kecuali beliau sebagai uswah, sebagai suri tauladan, sebagai pemberi contoh. Ya. Belum seberapa amalan kita untuk meneladani akhlaknya Rasulullah SAW. Maka itu, kalau kita mengaku cinta Rasulullah, harus dibuktikan semua itu, baik yang sunnah ataupun yang wajib. Adzan hemat. Jawab semuanya. Allahu Akbar, 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 Allahu Asyhadu an la ilaha illallah, 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, la haula wa la hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammad al-wasil wal fadilah wa syaraf wa darajat al-aliyah ar-rafi'ah. Wa ba'athul maqam al-mahmud allati wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi ighfirli wa li walidayya, 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 Rabbi ighfirli wa li walidayya. Warhamhum kama rabbayani shaghira walhamdulillah. Mari kita buka hati kita. Mari kita buka pikiran kita untuk bisa mencontoh Rasulullah, untuk bisa meneladani Rasulullah. Jangan sampai waktu kita habis dengan hal-hal yang tidak manfaat. Banyak tugas kita untuk mencontoh Rasulullah. Contoh, ada sebuah hadis yang mengatakan khamsun min haqqil muslim lal muslim. Ada 5 perkara hak muslim atas orang Islam. 1, raddut tahiyah, menjawab salam. Itu uswah Rasulullah. Artinya kita diperintahkan kalau ada orang mengucapkan salam, kita menjawab waalaikumsalam. Seringkah kita kalau ada orang salam menjawab salam? Kadang-kadang dalam acara, dalam rapat, sedikit yang terdengar menjawab salam. Padahal itu uswah Rasulullah. Wa ijabatu da'wah, mengijabahi undangan, itu uswah Rasulullah, teladan Rasulullah, contoh Rasulullah, yang mana kita kadang-kadang tidak meneladani akhlaknya Rasulullah SAW. Iyadatul marid, menengok orang sakit, menjenguk orang sakit, itu perintah Rasulullah, uswah Rasulullah. Rasulullah paling rajin orang yang nengok orang sakit. Bahkan orang kafir pun ditengok. Pernah dalam satu riwayat ada orang setiap kali Rasulullah ke masjid diludahi. Kalau nggak diludahi dilempar kotoran. Rasulullah senyum, tidak balas. Itu akhlak Rasulullah. Bisa kita kalau dilempar kotoran tidak balas. Kita mah baru disindir aja langsung emosi. Rasulullah diludahi nggak marah. Tiba-tiba keesokan harinya orang yang meludahi itu sakit. Rasulullah nanya, tiba-tiba kata sahabat, itu orang sakit ya Rasulullah. Langsung Rasulullah yang nengok duluan. Ini uswah Rasulullah.
Wasuhudul janazah, ngiring jenazah, takziah, itu uswah Rasulullah. Wa tasmitul atis, dan juga mendoakan orang yang bersin apabila mengucapkan alhamdulillah. Banyak sekali amalan-amalan akhlak Rasulullah, teladan Rasulullah, contoh perilaku baik Rasulullah, yang mana kita masih jauh sekali. Lagi sahabat saja mungkin 90% meneladani uswahnya Rasulullah. Turun ke tabi'in 80% barangkali, kira-kira. Turun ke tabi'in 70. Turun ke bawahnya lagi 60. Turun ke kita berapa persen? Berapa persen uswahnya Rasulullah yang kita bisa teladani? Banyak yang belum bisa kita teladani. Rasulullah belum pernah mencopot peci. Rasulullah selalu tutup aurat dimanapun kapanpun. Itu uswah Rasulullah. Masuk toilet selalu nutup kepala. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Itu uswah Rasulullah. Mau makan cuci tangan, mau makan baca doa, mau makan sebelum makan garam dulu. Itu uswah Rasulullah. Jadi kalau para ulama, para habaib, mereka itu makan garam sebelum makan nasi, itu adalah uswah Rasulullah. Katanya orang yang makan garam sebelum makan nasi tidak akan kena sihir, tidak akan kena teluh, tidak akan kena penyakit. Subhanallah. Masih jauh. Kita cuma ngaku doang di mulut, tapi kelakuan kita belum bisa seperti Rasulullah. Belum setengahnya, belum seperempatnya, belum 1%-nya pun belum. Masih jauh. Ucapan kita masih sembarangan, akhlak kita masih acak-acakan. Kita mah diundang makan kurang garam, makanannya nggak enak, langsung ngomong gak enak ya. Rasulullah itu kalau misalkan nggak suka sama makanan, beliau diem. Beliau diem. Dan beliau sangat menghargai orang lain. Pernah ada sahabat memberi anggur yang asam. Rasulullah tahu, diicipin sama Rasulullah, itu anggurnya asam alias kecut. Tapi Rasulullah jago menutupi rasa asamnya itu, sampai dihabisin oleh Rasulullah. Kenapa dihabiskan? Ini kalau diicipin sama sahabat, pasti sahabat nggak bisa jaga mulut. Ketimbang nanti menyinggung orang yang ngasih anggur, mendingan tak habisin sama saya, kata Rasulullah. Kita mau dikasih makanan ngomong, betul nggak? Makanan harus mampu tinai-nai. Itu kita. Rasulullah nggak pernah. Itu akhlak Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu adalah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini perlu dibenahi dari zaman dulu. Justru diutusnya Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi, diutus ke Mekah untuk membenahi orang-orang kafir Mekah yang akhlaknya amburadul, acak-acakan, minumnya khamr, kerjaannya main judi, sembahannya patung, nyembahnya bukan ke Allah. Rasulullah diutus untuk membenahi orang-orang Mekah yang tersesat, yang menyimpang, menyembah kepada patung. Kita mah disuruh mengamalkan, bukan seperti Rasulullah. Kita mah suruh membenahi akhlak kita saja. Alhamdulillah, hadirin hadirat semuanya masih cinta dengan Maulid Nabi. Walaupun jauh, alhamdulillah masih bisa datang. Ini belum seberapa dibanding Rasulullah. Baru satu kota, belum pindah provinsi. Walaupun ke Jawa sekalipun, orang cinta
maulid, cinta Rasulullah, dikejar kemanapun dimanapun. Maka itu bersyukur kalau kita ada maulid di sini. Berapa sih lamanya kita naik motor? Dari Cilegon ke sini apakah setengah jam? Nggak nyampe. Dari Anyer ke sini apakah nyampe sejam? Nggak nyampe. Naik motor, kalau motornya bagus 10 menit sampai. Kalau motornya NMAX, motor bagus, Matic, cepet datang ke sini. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah kalian datang ke sini punya hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belajar ilmu insya Allah diberikan ilmu yang manfaat. Yang sedang usaha insya Allah dimudahkan usahanya, rezekinya, semuanya insya Allah. Maka itu buka hati kita semuanya. Tidak ada amalan yang lebih baik kecuali amalan Rasulullah. Tidak ada uswah yang lebih baik kecuali uswah Rasulullah. Tidak ada manhaj metode yang khair kecuali metode Rasulullah SAW. Orang ngaku pecinta Rasul, sunnah Rasul, tapi nyelimpang. Ini karena mereka ngikutinya langsung ke buahnya. Bagaimana mestinya? Mestinya berguru dari akar, naik sampai ke buah. Kalau yang tetangga kita itu mereka ngaku cinta tapi nggak lewat akar, langsung terbang ke buahnya, nggak bisa ya. Jadi awas ya, ngaku cinta ini harus dibuktikan dari mana ini asalnya ya. Kita ngaku almarhumah Aman Ahab, seseorang itu bakal kumpul sama yang dicintainya, yang bagaimana ya. Kita ngaku oh itu guru saya, oh itu guru saya. Ngaku guru itu mana bukti kita ngaku itu guru saya? Yang dimaksud dengan almarhumah Aman Ahab itu kita ngikuti semuanya. Kita ikuti ilmunya, kita ikuti akhlaknya, kita ikuti sehari-harinya. Bukan ngaku datang sekali nggak langsung aku muridnya. Yang parah lagi ngaji enggak apa enggak guru kita bersama. Kapan ngajinya guru kita bersama itu? Ngaji enggak apa enggak, berguru enggak apa enggak, ngaku guru kita bersama. Kalau ngomong guru kita bersama itu pernah ngaji ya, pernah ngaji, pernah disuruh-suruh ya. Jadi tafsir daripada almarhumah Aman Ahab itu adalah kita mencontoh, ngikuti ittiba. Contoh begini, contoh umpamanya Habib Umar nyuruh kita baca maulid, ya kita amalkan setiap malam Jumat. Habib Umar nyuruh kita sholat jamaah, kita amalkan sholat jamaah. Habib Umar guru kita nyuruh kalau sholat pakai minyak wangi, kita amalkan pakai minyak wangi ya. Guru kita Habib Umar nyuruh kita baca zikir, ikuti. Baca wirid, ikuti ya. Suruh ngaji, ikuti ya. Suruh baca sholawat, ikuti. Suruh pakai peci, ikuti. Pakai serban, ikuti. Terus ya. Jangan kita ngaku doang tapi kita sehari-hari nggak ngikuti ucapannya. Nah ini kalau ngaku sih boleh-boleh saja. Jangan sampai kita besok ngaku tapi Rasulullah nggak ngaku kepada kita. Awas, hati-hati ya. Ya, mudah-mudahan dengan baca maulid kita diaku oleh Rasulullah. Dengan baca salawat kita besok dapat syafaat. Selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma lakal hamdu ya ma'bud hamda yuwafi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatina kullaha wa laqad asaratul naqtiman awsafuhu tuhil quluba tuhayjul asjana. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكنه بان في سرائر قد علم دي صفات ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا
للواحد الأحد العلي لهنا متواصلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمستغفر اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالب من أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا يا الله سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجل مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح صبا وصونا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول أجمعين آمين آمين يا الله يا الله بالقبول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد